Karena di balik kekurangan yang terlihat, ada kelebihan dari segi atribut, dari segi skill, dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Ramon Thank You di lapangan. Idealnya, seorang striker sepak bola udah pasti tugas utama mereka adalah cetak gol. Mau sehebat apapun skill yang dia miliki, mau sebekerja keras apapun dia di lapangan, kalau dia gak bisa cetak gol, bisa dibilang dia adalah striker yang gagal. Tapi kalau situasinya dia punya skill yang baik, work rate dia ketika bekerja di lapangan sangat bagus, dan dia mampu untuk mencetak gol, maka bisa dibilang dia adalah striker yang ideal, sekaligus jadi sebuah keberuntungan yang sangat beruntung untuk klub yang bersangkutan, karena mereka bisa punya satu pemain, satu striker dengan spesialisasi yang komplit. Dan salah satu klub BRI Super League yang ada di posisi beruntung tersebut adalah Persib Bandung. Kenapa? Karena striker mereka saat ini, yaitu Ramon Thank You, bisa dibilang sangat sempurna. Masih Ramon. Ramon ketagihan mencetak gol, pemirsa. Celana yang sudah diganti menjadi lebih longgar, membuat dia longgar tidak dalam mencetak gol. Ramon Thank You. Ramon hatur nuhun. Ramon. Nah, tentu ini adalah sebuah fenomena yang cukup unik, mengingat Ramon Thank You dalam 12 laga awal liga, bahkan di 5 laga awal kompetisi Asia, dia gak bisa cetak gol sama sekali. Tapi sekarang, ketika keran gol tersebut udah terbuka, situasinya berubah 180 derajat. Bahkan di laga terakhir lawan Bayangkara FC, Ramon sukses cetak brace. Dan uniknya, justru dia malah mampu mencetak gol ke gawang lawan yang notabene jadi tim dengan pertahanan terkuat dan tim yang punya kualitas bagus di Asia Tenggara. Dan karena ini fenomena yang cukup unik, maka menarik untuk kita ketahui lebih dalam sebenarnya apa hal yang bikin Ramon Thank You sebagai seorang striker yang tadinya puasa gol, tapi justru sekarang sangat haus gol. Gua bahas bukan sekedar pakai dugaan atau analisis yang gak berdasar, tapi gua bahas ini pakai teori yang bisa memperkuat penjelasannya. Dan tentunya gua bahas ini untuk memberikan pemahaman ke kita semua bahwa ini loh fenomena yang spesial dari seorang Ramon Thank You di Persib Bandung. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi sejauh ini Ramon udah cetak total 4 gol untuk Persib Bandung di kompetisi resmi. Yang rinciannya adalah 3 gol untuk kompetisi BRI Super League, 1 gol dicetak ke gawang Borneo, sedangkan 2 gol sisanya dicetak ke gawang Bayangkara FC. Dan 1 gol lainnya untuk kompetisi AFC Champions League tuh yang dicetak ke gawang Bangkok United. Walaupun secara statistik keseluruhan kalau dihitung dari jumlah laga Ramon bersama Persib dari awal musim, sebenarnya capaian ini belum masuk kategori yang ideal buat seorang striker. Tapi, yang jadi fokus kita di sini adalah bagaimana progres dan potensi yang ada dalam diri Ramon. Dan perjalanan Ramon untuk mencapai titik ini gak mudah, Pak. Karena sebelumnya, Ramon pernah ada di fase yang dia benar-benar gak layak buat jadi seorang striker. Dilihat dari jeleknya eksekusi finishing, efektivitasnya sangat kurang, bahkan dari segi positioning pun Ramon terkadang sangat buruk. Tapi, di balik beberapa kekurangan tersebut, tentu pastinya sebagian besar dari kita sepakat bahwa itu gak terlalu jadi masalah yang besar. Karena di balik kekurangan yang terlihat, ada kelebihan dari segi atribut, dari segi skill, dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Ramon Thank You di lapangan. Yang rasanya itu memang seolah memberikan harapan yang tinggi bahwa sebenarnya Ramon ini harusnya bisa jadi striker yang ideal, bisa jadi striker yang ganas. Bahkan fenomena ini diperkuat lagi dengan respon para bobotoh yang idealnya ketika ada striker di klub manapun, ketika dia gak bisa cetak gol, tentu respon para fans pasti menuntut pemain tersebut untuk out, untuk keluar, sedangkan Ramon ini beda. Dia sangat disayang dan didukung oleh sebagian besar bobotoh. Mereka sangat yakin bahwa Ramon ini suatu saat bisa pecah telur, bisa menjadi mesin gol yang produktif untuk Persib Bandung. Dan ternyata, dukungan serta kepercayaan tersebut gak sia-sia. Sekarang bobotoh bisa memetik hasil manis dari kepercayaan dan rasa sabar yang selama ini kalian berikan, karena sekarang Ramon on the track untuk menjadi striker yang berbahaya untuk Persib Bandung. Dan memang kalau kita pelajari lebih dalam, ada 3 alasan berbasis teori atas fenomena striker yang awalnya puasa gol, tapi ketika sekalinya cetak gol dia malah ketagihan dan terus mencetak gol. Mulai dari yang pertama, dari segi psikologis.
Untuk seorang pemain sepak bola, khususnya striker, yang jadi beban terbesar bukanlah fisik, bukan lawannya, melainkan psikologis. Karena ketika seorang striker gak kunjung mencetak gol, yang terjadi dalam situasi tersebut bukan hanya sekedar dia gagal melakukan finishing, melainkan setiap peluang bukannya berubah jadi kesempatan, tapi justru berubah jadi tekanan. Setiap sentuhan di kotak penalti otomatis jadi kaku, dan keputusan seringkali jadi terlambat. Itu adalah sebuah fenomena terbesar yang alasan fundamentalnya adalah tekanan secara psikologis. Karena ada istilah yang namanya performance anxiety, yang istilah tersebut terjadi ketika seorang pemain punya kecemasan berlebih terhadap performa dan hasilnya. Sehingga fokusnya ketika di lapangan bukan ke proses dalam bermain bola dan cetak gol, tapi justru dia malah mikir, kalau gagal gimana? Kalau dihujat lagi gimana? Dan karena ketidakfokusan tersebut, pada akhirnya membuat performa si pemain tersebut jadi gak maksimal karena dia merasa terbebani dan ragu sama dirinya sendiri. Tapi, situasinya bisa kontradiktif dan meledak jika dia berhasil survive dari situasi tersebut. Karena bayangin, dia pernah ditempa dalam situasi yang sulit, dia udah berjuang 200% untuk bisa menghadapi tekanan tersebut, sehingga ketika dia ada dalam kondisi yang lebih stabil, ketika lebih banyak orang yang support dan situasinya sangat mendukung, maka kondisi tersebut udah jadi kondisi yang sangat mudah untuk dia hadapi. Dia enjoy karena sebelumnya udah pernah berjuang secara lebih keras. Maka wajar kalau dalam hal ini Ramon Thank You sekarang bisa cetak gol berkali-kali setelah keran golnya terbuka, karena memang sekarang dia merasa nyaman dengan situasinya dan punya rasa confidence yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, dari segi fisiologis. Ini sebenarnya jadi faktor yang sangat jarang dibahas. Coba kalian cari pundit manapun, kayaknya kalaupun ada, persentasenya sangat kecil yang bahas ini. Dan walaupun istilahnya hampir mirip dengan psikologis, tapi sebenarnya berbeda, Pak. Jadi gini, ketika seorang striker lama gak cetak gol, tubuhnya masuk ke dalam kondisi stres, bukan cuma stres secara mental dan pikiran, tapi juga secara fisik. Dan dalam hal ini, aktivasi sistem stres fight or flight itu terjadi secara berlebihan. Lebih detailnya lagi, tubuh manusia itu punya sistem yang namanya sympathetic nervous system. Dan dalam kondisi normal, seorang striker sepak bola butuh yang namanya keseimbangan antara sympathetic system, yang dalam hal ini bentuknya adalah reaksi secara cepat, dan parasympathetic system, yang bentuknya berupa kontrol halus dan presisi. Nah, saat banyak tekanan yang terjadi secara tinggi dan berlangsung lama, otomatis hormon kortisol meningkat, detak jantung cenderung lebih tinggi, dan otot dalam kondisi tegang berlebihan, yang dampaknya sentuhan tubuh terhadap bola bisa jadi lebih keras, hilangnya feeling dalam hal finishing, dan pergerakan jadi lebih kaku. Sedangkan ketika gol pertama itu bisa dicetak, maka hal itu bisa memicu penurunan hormon stres dan aktivasi sympathetic nervous system tadi, sehingga efek langsung yang terjadi secara fisiologis adalah otot jadi lebih rileks, nafas lebih stabil, dan detak jantung jadi lebih efisien. Yang artinya, tubuh kembali ke mode normal. Dan tentu dampaknya, hal tersebut bisa bikin gerakan jadi lebih cair, lebih alami. Bisa kita lihat dari pergerakan Ramon Thank You sekarang. Dulu di beberapa momen, dia sangat kesusahan untuk mengeksekusi peluang, walaupun peluang tersebut terjadi dalam posisi yang ideal. Sedangkan sekarang, dalam kondisi apapun, dalam situasi sulit apapun, nyatanya Ramon selalu bisa menang duel udara, melepas header dengan akurat dan kuat. Bahkan, dalam gol pertama yang dicetak ketika melawan Bayangkara, walaupun situasinya dalam sudut sempit dan dapat gangguan, tapi Ramon tetap bisa melepaskan tendangan dengan lebih baik dan presisi. Kemudian sekarang kita bahas faktor yang ketiga, yaitu dari segi gameplay. Kalau 2 poin tadi dari segi mental dan fisik, sekarang kita masuk ke permainan di lapangan. Jadi biasanya striker bisa puasa gol itu terjadi gara-gara pertama, kebanyakan mikir, kedua, terlalu perfeksionis karena dalam hal ini dia nyari posisi yang sempurna supaya bisa mengeksekusi dengan senyaman mungkin. Yang pada akhirnya dia seringkali gak ketemu sama momen yang tepat untuk melakukan shooting. Padahal idealnya, seorang striker tentu dia punya naluri untuk mencetak gol. Dan udah jadi tugasnya untuk dia jangan ragu dalam melakukan finishing. Mau dalam kesempatan bagaimanapun, dalam sudut apapun, dan dalam waktu yang sesingkat apapun, memang seorang striker harus berani untuk cepat mengambil keputusan. Jika dia nggak cepat ambil keputusan, maka sampai kapanpun dia bakal kesusahan buat bisa cetak gol. Dan ketika situasinya striker tersebut berhasil cetak gol pertama, didukung dengan psikologis yang dia punya rasa confidence yang tinggi, kemudian didukung juga dengan faktor psikologis yang dia lebih efisien untuk menggerakkan badannya, maka dari segi gameplay, itu bisa berdampak terhadap permainannya yang lebih spontan, keberanian dalam eksekusi peluang, dan insting alami sebagai seorang striker itu pasti langsung kembali. Dan ini penting karena gol yang dicetak oleh striker itu pada dasarnya bukan hanya karena teknik yang dia lakukan, melainkan ada faktor lain yang impact-nya nggak kalah besar, yaitu karena timing dan keberanian.
Maka wajar kalau kita perhatikan secara detail, sebenarnya gameplay yang ditunjukkan oleh Ramon Thank You itu ada perubahan. Dia sekarang lebih cepat untuk ambil keputusan, gak ragu buat duel dengan defender lawan, yang impactnya sekarang Ramon punya permainan yang sangat efektif. Jadi itu penjelasan tentang situasi Ramon Thank You saat ini. Jadi sekarang kita tahu kan bahwa Ramon yang tadinya puasa gol dalam waktu yang cukup lama, terus tiba-tiba setelah keran golnya terbuka sekarang dia jadi sering cetak gol, itu bukan sebuah kebetulan, melainkan itu adalah suatu kondisi yang terjadi atas dasar rasa confidence, atas dasar efisiensi gerakan, dan atas dasar perubahan dari segi permainan. Maka sekarang kalau kalian lagi ngobrolin bola nih sama teman, rekan kerja, atau siapapun, kalian bisa menjelaskan situasi Ramon Thank You bukan hanya berdasarkan feeling dan dugaan, melainkan sesuai dengan teori yang berkaitan dengan situasinya. Sekarang, pendapat kalian gimana? Kalau ada tambahan atau masukan apapun, boleh kalian tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Gua Zidain Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!